bagaimana cara Mas Wisnu ini berpikir kreatif gitu. Tadi kan kalau aku dengar Mas Wisnu ini nulis cerita Salim ya nulis aja gitu kan, nulis ceritanya jadi, terus tiba-tiba Salim jadi orang baik gitu kan. Kalau aku itu kadang berpikirnya kebalik, jadi Salim ini adalah orang baik, baru kita tulis tuh, oh orang baik harus gini, jadi sangat struktural gitu. Kalau Mas Wisnu kayak logikanya logika induktif kalau aku lihat, jadi dia nulis dulu, baru ntar kesimpulan di akhir oh Salim orang baik gitu. Nah itu kira-kira gimana sih cara kita mengembangkan berpikir secara kreatif supaya bisa menciptakan karakter yang sangat relate gitu, terutama Salim ini. Itu sih pertanyaanku. Jawaban saya adalah berani asal-asalan. Ini adalah salah satu hal yang beneran serius. Ini berani asal-asalan. Gini, kita harus sadar bahwa kita semua itu dididik dalam sebuah sistem pendidikan. Kalau saya balik ke pendidikan ya, sistem pendidikan yang memojokkan kita sebagai manusia, yang membuat kita berpikir bahwa selain apa yang dipikirkan oleh sistem itu salah. Bener kan? Dan itu membuat kita nggak berani asal-asal, bro. Ada banyak hal gitu, apalagi menulis gitu ya, bahwa itu trial error, kita tuh butuh trial error gitu. Dan kita sudah dijebak di dalam pola pikir bahwa kalau nggak A ya B, no, jadi harus kalau ditanya apa, berani asal-asalan gitu, berani ngawur bahwa tuh nggak ada orang mati gitu maksudnya, bener ya, nggak ada orang mati. Iya nggak melawan hukum juga gitu kan, maksudnya salah satu kenapa saya sangat suka dengan fiksi adalah mau saya bunuh-bunuhin orang sampai habis nggak ada orang mati beneran gitu bener kan, ada orang gitu. Itu satu, jadi buat saya akhirnya ya itu tadi, berani untuk asal-asalan. Yang kedua adalah justru pelajari pola. Jadi saya bacaan saya di luar gitu ya, misalnya adalah buku psikologi. Saya lebih banyak baca buku teori. Jadi teori itu kayak pegangan kuliah gitu loh, misalnya kayak ya kayak gitu loh. Itu yang lebih banyak saya baca gitu. Buku yang sekarang saya sedang lagi baca lah Anatomy of Violence. Bukan Anatomy of Violence. Di Anatomy of Violence. Jadi bagaimana kekerasan terjadi pada manusia gitu. Bagaimana secara alami, karena itu pola. Jadi bagaimana dia dibesarkan. Contoh nih misalnya, keluar topik dikit dari Salim nggak apa-apa ya. Contoh nih misalnya, kita bisa menduga apakah seseorang akan jadi kriminal atau tidak di usia 3 tahun dengan ngitung berapa kecepatan detak jantung dia ketika beristirahat. Kebayang nggak? Bisa begitu. Kenapa bisa begitu gitu? Kenapa? Satu hal ya, kan gini ya, kita lihat nih, ini catatan kejahatan misalnya. Apa yang membedakan orang baik sama orang jahat? Salah satunya adalah deg-degan, bener? Orang baik itu deg-degan kalau salah, orang jahat enggak. Dan itu ternyata pola dari kecil, bisa diduga gitu anak-anak. Iya. Nah, ketika dia startingnya rendah, ketika naik kan cuma naik sedikit ya, jadi normal kan, bener ya? Jadi starting orang yang normal itu misalnya 10 detik 10 ketukan sekian detik gitu ya. Dan nah itu yang saya lakukan. Jadi akhirnya saya tidak asal-asalan, saya based on pola. Jadi saya belajar macam-macam. Saya belajar psikologi, saya belajar sains narratologi ya, belajar apa lagi misalnya antropologi, segala itu yang saya baca gitu. Itu tuh pola berulang-ulang gitu. Jadi akhirnya ketika saya baca ya Salim ya orang begitu gitu, maksudnya ya itu memang natural, kita nggak bisa melawan hukum alam gitu. Itu satu. Jadi satu hal yang saya pelajari adalah bagaimana cara alam bekerja, bagaimana cara kita nanti otomatis gitu begitu karena gini, begitu kita punya ilmunya, asal-asalan kita tidak akan asal-asalan. Maka gini, jangan pernah percaya sama saya pernah soalnya bukan jangan pernah percaya, maksudnya gini, misalnya kayak Pak Sapardi waktu itu bilang gini, oh saya buatnya asal-asalan aja kok. Saya ingat banget Pak Sapardi ngomongin tentang cara bikin puisi, tapi ingat dia Sapardi Djoko-Damono. Dan kalau saya ini apaan tidak asal-asalan gitu ya, terus buatnya ditempelin ke tembok, bener kan? Gitu. Jadi akhirnya berani asal-asalan tapi perkaya diri dengan belajar gitu, perkaya dengan belajar gitu. Dan itu yang saya pelajari sekali lagi, belajar tentang pola itu. Jadi begitu kita sudah tahu tentang pola, asal-asalan kita akan otomatis ngikutin pola. Jadi ini contoh misalnya, bagaimana cara saya menyadari itu, saya ketat ketika nulis. Ketat tuh begini, saya belajar cerpen gitu ya, nulis cerpen. Saya sudah mulai belajar di situ gitu. Saya tidak pernah, orang kan mau nulis cerita ya mereka anggap cerita ya, yaudah cerita gitu kan. Saya enggak,
dia harus mendekat ke, jadi saya selama 3 tahun itu mendekat ke 1500 kata. Jadi saya benar-benar spesifik apa yang saya pelajari. Saya nggak mempelajari sesuatu yang ngawang. Cara membuat jawaban 1500 kata itu saya 2 tahunan sekitar itu. Dari situ apa yang saya pelajari, bahwa ternyata semua cerita itu berpola dengan jelas. Jadi begitu saya nulis cerpen, saya otomatis tahu bagaimana cara dia belok, di titik mana dia harus belok, di mana dia harus begini, di titik mana dia gitu. Kenapa begitu? Karena itu semua pola. Ikutin pola yang sama terus, ikutin sama, nanti akhirnya begitu tahu. Oh, setelah saya tahu 1500, saya belajar 2500. Kelihatan tuh nanti ke polanya. Habis saya belajar kayak gitu. Jadi akhirnya saya ngeliat yang saya ikuti, saya sangat terobsesi untuk melihat pola gitu sih. Itu satu. Jadi bagaimana? Ya udah, dan sebagian banyak orang nggak peduli sama pola itu, bahwa itu pola gitu. Segala sesuatu di dunia ini pola gitu. Itu sih.